Suami onani atau suami booking cewek open BO? Suami jujur ingin poligami atau suami diam-diam selingkuh? Suami silent treatment berhari-hari atau suami langsung ngomong tapi nadanya nyakitin? Suami rajin ibadah tapi enggak tanggung jawab atau suami tanggung jawab tapi bangsat? Guys, jadi saya sama istri malam hari ini mau jangan ngintip. kita berdua udah buat pertanyaan buat ngetes logika masing-masing, logika suami, logika istri, dimana daftar pertanyaannya ini pertanyaan yang dia buat saya nggak tahu, kemudian pertanyaan yang ayah buat juga Omi nggak tahu ya. Minum dulu. Sumpah. Jadi kan katanya laki-laki itu makhluk logika dan perempuan adalah perasaan gitu, selalu memakai feelingnya. Nah, kita mau adu nih, ini ceritanya logika suami versus feeling istri. Di handphone. Mau tes logika masing-masing. Jadi kita akan saling menanyai dan jawab jujur. Tapi Umi ini no hard feeling. Jangan malah habis ini nanti jadi gimana-gimana ya. Jawaban harus jujur ya. Umi dulu atau ayah dulu? Ini megang satu juga gemetar. Sumpah. Ini betul. Ayah dulu, gamset. Gunting batu ya. Oke. Menang. Oke, berarti Umi dulu ya. Umi dulu. Bagus sayang, ayo minum dulu. Deg-degan ya soalnya bener. Sama loh, deg-degan banget ini. Oke, gantian ya ngajuin pertanyaannya ya. Enggak semua atau satu-satu. Gantian. Oke, ini jawab cepat aja ya. Iya, jawab cepat. Nggak usah benar atau salah gitu. Nih, istri selalu ingin dekat dan butuh perhatian, termasuk soal hubungan suami istri. Atau istri mandiri tapi jadi jarang menunjukkan keinginan atau kedekatan. Yang pertama. Istri selalu ingin dekat dan butuh perhatian, termasuk soal hubungan suami istri. Ayah ya. Suami onani atau suami booking cewek open BO? Onani. Beneran? Iya, daripada booking open BO, aduh gue kenapa yoga. Lanjut, gantian. Gak nyangka kan Uyur tanya kan? Tanya dalam-dalam nih. Kamu punya penghasilan besar, tapi hampir nggak punya waktu untuk istri, atau penghasilan cukup, tapi ayah selalu ada untuk istri. Penghasilan cukup. Ayah. Suami selingkuh, tapi bilang aku tetap pilih kamu, atau suami nggak selingkuh, tapi bilang aku sudah nggak cinta sama kamu? Aku sudah nggak cinta sama kamu. Oke. Kok kayak berubah? Kayak berat banget jawab. Oke. Ini pertanyaannya susah-susah nih. Oke, jawaban yang kedua ya. Oke. Yeah. Tapi ayah nggak selingkuh dan ayah sangat mencintaimu. Oh iya. Pokoknya langsung berubah. Ini deg-degan sumpah. Mana ya? Habis pertanyaannya dia serem banget sih. Alhamdulillah. Sayang.
Bismillah. Mulai gemeter. Maksudnya nggak enak bicara mulut saya. Oke. Lebih pilih mana? Istri lebih selingkuh secara fisik sekali Hmm. atau selingkuh secara perasaan tapi nggak pernah disentuh? Bingung gue nanya ini. Pilih mana? Istri kamu selingkuh Satu kali, secara satu fisik fisik. sekali atau selingkuh secara perasaan tapi nggak pernah disentuh? Suara ayah aja langsung berubah. Mikir. Coba ulangi pertanyaan. Coba ulangi pertanyaannya, ulangi. Pertanyaannya sulit-sulit aja. Pertanyaannya ulangi biar mikir coba. Lebih sakit mana atau mau pilih yang mana? Istri selingkuh secara fisik sekali atau selingkuh secara perasaan tapi nggak pernah disentuh? Cara perasaan. Tapi nggak pernah, maksudnya nggak pernah melakukan sentuhan gitu. Oh, ya perasaan dong. Nggak pernah disentuh kan? Bukan terhadap suaminya ya, tapi kepada si selingkuhannya. Dia nggak pernah berhubungan badan. Iya, gitu. iya. Ya iya itu. Oh, oke. Tapi perasaan. Iya, perasaan. Iya. Tapi nggak tidur gitu kan? Iya. Kan? Iya. Perasaan. Jadi lebih pilih istri selingkuh pakai perasaannya, tapi nggak disentuh sama laki-laki lain. Iya. Oh, Iya. oke. Kalau menurut saya sih barusan ini pertanyaannya mudah. Kalau pertanyaannya pilih mana istri selingkuh sampai hubungan badan tapi sekali, dibandingkan istri selingkuh cuman cuman perasaan tapi berulang kali. Nah, itu sulit buat ayah. Lanjut dari ayah. Nih. Suami jujur ingin poligami atau suami diam-diam selingkuh? Suami jujur pengen poligami atau suami diam-diam selingkuh? Suami jujur pengen poligami daripada diam-diam. Jadi ngizinin ya? Bukan ngizinin. Jujur mau poligami langsung ya udah silakan. Oh iya, oke. Mau poligami jangan sama gue sama yang lain. Oh, gitu. Kok bibirnya gemeter? Tenang saya, ayah penganut monogami. Yo, Gantian. Nih, ini mah gampang sih sebenarnya. Kamu jadi suami idaman semua orang, tapi istri kamu merasa jauh, atau kamu biasa aja, tapi istri kamu merasa dicintai? Oh, biasa aja. Ih, itu mah gampang. Jawabannya. Ya, jawabannya pas pertanyaannya cuma susah. Biasa aja dong. Gak penting orang lain. Yang penting itu adalah Umi buat saya. Pertanyaannya gampang-gampang sih. Iya, soalnya saya itu aja udah kayak gimana gitu. Gak boleh ngintip. Suami selingkuh, tapi semua kebutuhan Umi dipenuhi, berlimpah. Atau total setia, tapi dalam finansial Umi kekurangan. Aduh, gampang, itu mah nomor 2 aja. Kekurangan. Total setia, kecukupan. Beneran. Ngapain selingkuh bolak-balik tapi dipenuhi kebutuhannya? Kayaknya enggak deh. Tapi kekurangan. Kecukupan. Ya pertanyaannya kekurangan. Ya. Oke, jadi Umi lebih milih suami yang setia walaupun kehidupan Umi kekurangan. Kenapa? Mikir. Enggak mikir, itu langsung mau kerja. Langsung mau berangkat. Aduh, besoknya mau tidur. Yang lagi Oke. Lanjut. Istri memenuhi semua jangan gemeter gitu dong. Iya, sampai pegang. Habis serem tahu ya. Dengerin. Tadi lanjut ya. Anaknya dingin loh. Padahal dia yang mau nanya. Nah, istri memenuhi semua kebutuhan ayah di ranjang, tapi nggak bisa diajak ngobrol. Atau istri jadi sahabat terbaik ayah, tapi urusan ranjang hambar. Yang kedua apa?
jadi sahabat terbaik ayah, Hmm. tapi urusan ranjang hambar. Oh, yang kedua. Karena ayah urusan ranjang pintar. Dan ayah butuh partner untuk ngobrol. Partner yang cupu di ranjang ya, biar ayah yang memimpin gitu ya. Kalau urusan ranjang gampang. Yang penting ayah adalah punya partner hidup yang senang diajak ngobrol, bersahabat dan seterusnya. Urusan ranjang mah banyak film bokep. Astagfirullahaladzim. Kita bisa belajar bareng maksudnya. Bisa. Oke. Oke, lanjut. Terus suami silent treatment berhari-hari Mm-mm. atau suami langsung ngomong tapi nadanya nyakitin. Suami Silent treatment berhari-hari berhari-hari atau suami langsung ngomong kalau ada masalah langsung ngomong, Mm-mm. tapi ngomongnya nadanya nyakitin. kedua langsung ngomong walaupun nadanya nyakitin. Karena Umi ngerasa masalah langsung clear gitu ya. Meski terlukai gitu ya. Ya. Silent treatment juga melukai ya. Oke, masuk akal. Masih gemeter nggak sih tangan itu? Ini dia. Sampai batuk. Tanyanya gampang-gampang. Istri selalu nurut sama ayah, tapi diam-diam kehilangan jati diri. Atau istri sering membantah, tapi tetap jadi dirinya sendiri. Istri sering membantah. Karena itu memang sudah berlaku kan. Saya suka dibantah. Apa iya? Iya Sih. Iya benar-benar. Saya suka dibantah. Jadi Umi tetap punya ruang dan hak bersuara, menyampaikan perbedaan pendapat dan seterusnya. Itu mah udah berlaku gampang. Saya ya. Cuman biar di validasi. Bukan validasi. Jadi kalau misalkan ada lagi debat gitu, kalau misalnya disuruh diam, coba tolong cek ini di TikTok kita episode 2 bukti dokumentasi gitu. Usaha ini ya buat apa namanya ingetin ayah gitu. Oke. Bener juga ya. Iya. Suami fokus cari nafkah tapi total nggak bantu urusan tugas rumah, atau selalu bantu tugas rumah tapi mau kondok. Ini yang pertama. Oh enggak. Mana fokus kita cari duitnya yang banyak beneran ya. Jangan cuma ini udah kayak tetangga sebelah. Banget sih denger mau kondok. Jauh-jauh. Oke, gantian Wi. Istri tetap bertahan walaupun ayah sering nyakitin, atau istri pergi sekali saat kamu nyakitin, saat ayah menyakiti. Coba ulangi. Istri tetap bertahan walaupun sering ayah sakitin, atau istri langsung pergi saat ayah melakukan kesalahan sekali. Ini agak menguras logika ayah nih. Coba ulangi lagi deh. Jadi istri tetap bertahan walaupun sering disakitin, atau istri langsung pergi ketika suaminya nyakitin. Oh, istri langsung pergi. Istri langsung pergi. Karena itu juga yang saya ajarin ke banyak perempuan. Dokumentasi lagi. Senang saya menolak untuk menyakitimu. Nah, ini bagus nih. Tapi kayaknya ayah udah tahu sih jawaban Umi. Ini pertanyaannya ya. Suami rajin ibadah tapi enggak tanggung jawab, atau suami tanggung jawab tapi bangsat? 2. Oke. Ini bisa buat jadi dokumentasi. Iya. Bisa tarik nggak? Suami ibadah tapi nggak bertanggung jawab. Sama aja itu dua-duanya bangsat. Ya mendingan tanggung jawab walaupun dia. Ya yang mana? Ya tadi yang kedua udah benar yang kedua. Suami tanggung jawab tapi bangsat. Oke. Iyalah. Iya. Kalau tanggung jawab kan dia misalnya bangsat nih, dia tanggung jawab. Dia tahu kan resikonya. Pusing kan? Akhirnya enggak, udah tetap nomor 2. Fix. Oke, Umi. Ini
ayah selingkuh, Hmm. tapi tadi kayaknya jawabannya pertanyaan sama ya. Cuman ini pengen tahu dari POV-nya dia ya guys. Ayah selingkuh Hmm. tapi sayang sama Umi, atau ayah setia tapi diam-diam merasa kosong dalam hubungan rumah tangga. Coba ulangin coba. Beda sih. Ayah selingkuh Hmm. tapi tetap sayang sama istri, Hmm. atau ayah setia tapi diam-diam ayah merasa Hmm. kosong di dalam hubungan rumah Yang tangga. kedua. Yang kedua. Jadi walaupun hampa ya tetap pertahankan ya, Iya. daripada Ayahnya harus tetap akan setia. Karena ayah sensitif dengan kata setia. Jadi sebenarnya dengan pertanyaan barusan tuh ayah udah langsung ke jawaban 2. Ketika ayah minta diulangi itu pengen konfirmasi apakah ayah keliru memahami atau enggak, itu aja pas pertanyaannya. Tapi yang kedua. Oke. Ayah setia walaupun rumah tangga ini hampa. Next question. Suami terbuka keuangan tapi pelit, atau suami tertutup untuk masalah finansial, keuangan, dia dapat dari mana dan seterusnya, tapi kebutuhan dicukupin. Pelit tapi terbuka, Terbuka tapi pelit, terbuka tapi atau pelit, tertutup tertutup tapi tapi semua kebutuhan. Yang terakhir ya. Buat Tumi berarti nggak penting ya, maksudnya Iya. apa yang dilakukan, dari mana keuangannya dan seterusnya. Iya, tapi giliran kita enggak, terus giliran kita kalau misalnya pelit, giliran kita minta susah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang dia tetap ngasih tapi nggak terbuka, Nggak apa-apa. nggak apa-apa sih kayaknya. Logis sih. Nggak apa-apa. Apa? Akal. Oke, saya catat. Sebenarnya nggak seperti itu, karena saya tahu keuangan kamu. Dan kamu nggak pelit untungnya. Iya sih. Oke. Lanjut. Istri maafin semua kesalahan kamu, tapi sering ngungkit di kemudian hari, atau istri tegas tidak ngungkit tapi sulit memberi maaf. Yang kedua. Istri tegas tidak mengungkit tapi sulit memberi maaf. Coba ulangin. coba ulangin. Istri memaafkan semua kesalahan suami, tapi sering mengungkit di kemudian hari, atau istri tegas tidak mengungkit tapi sulit memberi maaf. Mengungkit tapi tidak pernah mengungkit tapi sulit memberi maaf. Ayah kok cenderung dua-duanya oke ya? Salah satu, wey. Maksudnya nggak boleh pilih dua-duanya ya? Nggak boleh. Istri memaafkan tapi sering mengungkit, atau istri menegaskan sulit memberi maaf tapi nggak pernah mengungkit. Yang kedua deh. Yang kedua. Karena ayah paham bahwa memaafkan itu tidak mudah, dan ayah sendiri kan mengajarkan ke banyak perempuan bahwa jangan mudah memberi maaf. Gitu. Dan bagi ayah, kalau ayah melakukan kesalahan ya, dan itu memang belum pantas untuk dimaafkan, ayah nggak akan menuntut. Next. Suami diam-diam sering memujimu di hadapan orang lain, tapi di rumah sering berantem, atau di rumah dia pendiam, sedangkan di luar ngejelek-jelekin. Yang pertama. Sering memuji di hadapan orang lain, tapi di rumah sering berantem. Terus yang kedua? Di rumah tenang, dia pendiam, tapi di luaran ngejelek-jelekin Umi. Yang pertama. Oke. Walaupun di rumah sering berantem, nggak masalah. Yang penting di luar dia memuji-muji Umi orang lain ya. Daripada cerita hal yang baik-baik gitu. Daripada di rumah dia diem, nggak pernah muji misalnya gitu ya. Tapi di luaran yang jelek-jelekin ide apaan, kayak ibu-ibu komplek, mohon maaf, belum ibu-ibu komplek. Karena saya diprotes mama komplek lagi. Maaf. Izin. Coba, Umi. Iya. Ini dia. Istri selalu jujur walau menyakiti
disembunyikan, Mm-mm. atau dia menjaga perasaan ayah tapi banyak yang disembunyikan? Oh, yang pertama. Hmm, Jelas. sama kita. Pertama dong. Lanjut. Nggak boleh memendam. Perempuan tidak boleh memendam. Memendam nanti jadi penyakit. Ya, ya. Ngomongin. Terakhir. Ria ya. Ini agak panjang nih pertanyaannya nih. Hmm. Suami belain Umi Hmm. yang lagi bertikai sama keluarga dan hubungan suami jadi nggak baik-baik aja sama keluarganya Umi, Hmm. atau suami nggak peduli dengan pertikaian Umi dan keluarga, tapi hubungan suami dengan keluarganya Umi baik-baik saja. Terakhir. Berarti Umi lebih memilih ayah nggak peduli gitu ya, nggak belain urusan Umi, nggak peduli pertikaian Umi sama keluarga gitu. Iya. Demi ayah dan keluarganya Umi baik-baik saja gitu. Oke. Dokumentasi nggak? Terakhir, Umi. Mana ya yang agak susahan dikit gitu. Balas. Balas dendam. Tadi kayaknya waktu nyiapin Iya, pertanyaan susah-susah. iya. Oh, ini dia. Ada sih. Oh, ini nih. Istri tahu semua password ayah, tapi ayah nggak boleh tahu password istri. Atau kalian sama-sama bebas privacy, tapi sama-sama rawan selingkuh. Oh, Ini menguntungkan pihak cewek semua deh kayaknya. iya. Iya kan? Ini aja baru menyadari ya bahwa Iya, ini. tapi ya udah Coba jawab ulangi aja. pertanyaan. Nggak masalah. Ini menguntungkan. Enggak. Coba ulangi pertanyaannya. Istri tahu semua password ayah, tapi ayah nggak boleh tahu passwordnya dia. Atau Istri nggak boleh tahu passwordnya istri. Atau kalian sama-sama bebas punya privacy, tapi sama-sama rawan selingkuh. yang pertama deh. Yang pertama. Karena ayah ini kan penganut prinsip, dan yang sering ayah sampaikan ke banyak perempuan juga bahwa di episode berikutnya kayaknya kita akan bahas bahwa suami istri sebenarnya nggak ada privasi-privasian. Iya, betul. Gimana? Minum dulu. Tapi kan istrinya nggak boleh, tapi kan ayah nggak boleh tahu password istrinya. Ya karena pertanyaannya begitu. Pertanyaan begitu, ayah coba cari yang lebih mendekati apa yang sering ayah ajarkan aja. Udah ya? Jadi Udah habis. Dan masih ada loh. ada. Banyak loh, saya ada 15 pertanyaan. Ayah kasih bonus, kalau ayah mah udah. Ini juga udah 10 kan? Ayah kasih bonus 2 apa 3? 1 deh, 1. Nih. Coba. Kamu jadi suami yang baik tapi sering merasa tertekan, atau jadi diri sendiri tapi sering mengecewakan istri? Menarik nih pertanyaannya. Coba tolong ulangin. Ayah jadi suami yang baik, tapi ayah ngerasa tertekan. Atau ayah jadi diri sendiri, tapi sering ngecewain Umi. Yang pertama deh. Jadi ayah nggak mau bikin Umi kecewa ya. Tampaknya itu lebih sulit untuk ayah lakukan ketika harus mengecewakan. Oke, ada. Oh iya, gimana sayang? Udah nggak dingin lagi tangannya. Tadi dingin banget kayak. Kemarin itu kita mau ngebahas apa sih? Oh ini ya. Bahas hal-hal yang itu bukan KDRT, bukan perselingkuhan, tetapi jika nggak ada, termasuk juga nggak ada di diri istri, itu bisa membuat rumah tangga goncang, goyang, sampai akhirnya berpotensi hancur juga, walaupun nggak ada perselingkuhan, nggak ada KDRT fisik, seperti itu. Tapi kalau
hal ini nggak ada di rumah tangga, itu rumah tangga berpotensi hancur juga. Nah, Betul. jawaban yang ingin saya sampaikan adalah hal itu yakni kebutuhan emosional. Oke. Walaupun dalam rumah tangga itu, jadi ini apa namanya, kerap kali sebagian istri Mm-mm. ataupun sebagian suami itu abai dengan hal ini. Mm-mm. Saya mau fokus ke suami ya. Mm-mm. Sebagian suami terkadang abai dengan hal ini bahwa Mm-mm. eh, hancurnya rumah tangga itu tidak serta-merta hanya karena perselingkuhan saja, Mm. hanya karena KDRT saja. Mm-mm. Tapi ada hal lain yang justru sifatnya menurut persepsi ayah adalah lebih mendasar, Mm-mm. yakni kebutuhan emosional istri. Mm. Bagaimana tentang istri harus dipahami. Dipahami itu bukan cuman, oh istri gue capek ngurus urusan rumah, tugas-tugas di rumah kayak gitu. Mm-mm. Bukan sekadar itu. Mm-mm. Tapi setelah mengetahui hal itu dibantuin gitu loh. Mm. Oh, Benar. gaji atau nafkah yang gue kasih itu dari jualan ternyata kurang. Bukan sekadar sampai situ yang dimaksud paham. Tetapi kemudian berupaya lebih Mm. untuk kemudian mencukupi gitu loh. Gak Mm. cuman sekedar kayak gitu, tapi Mm-mm. tidak melakukan apa namanya untuk mencukupi, untuk Mm-mm. membantu gitu Mm-mm. bukan. Banyak kebutuhan emosional lainnya Mm-mm. selain dipahami, didengarkan, kemudian dipeluk, dibersamai. Kebutuhan emosional jika itu tidak ada, maka lambat laun itu bisa mengguncang rumah tangga. Iya. Banyak loh kasusnya bahwa ketika seorang istri akhirnya menggugat cerai, padahal di rumah tangga mereka nggak ada perselingkuhan. Di rumah tangga mereka nggak ada KDRT fisik. Mm. Lakinya rajin ibadah. Mm. Lakinya nggak pernah bertutur kasar. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan emosional dasar yang bertahun-tahun nggak terpenuhi, Mm. menggugat cerai. Iya. Benar-benar benar banget sih itu. Karena apa namanya? eh Bagi sebagian laki-laki, dia merasa bahwa yang penting saya sudah cari uang, ya cari nafkah, terus saya pulang ke rumah, saya nggak selingkuh, saya nggak main judi, saya nggak KDRT, tapi dia lupa satu hal bahwa dia nggak hadir sebagai sosok pasangan yang apa namanya eh memberikan rasa nyaman secara emosional Hmm. kepada istri ataupun kepada anak-anaknya, Hmm. ya kan kayak Hmm. gitu. Jadi benar kata orang yang bilang kita berjalan tuh bukan jatuh karena batu besar, Asik. tapi kita terjatuh atau kita terpeleset tuh karena genangan air yang sedikit atau karena batu kerikil yang nggak Sayang, sengaja. kalimatmu bagus banget sih sayang. Ih, gitu pokoknya. Coba saya ulangin. Kita Kita nggak pernah jatuh karena batu yang besar, tapi seringkali kita lupa bahwa batu kerikil atau genangan air kecil yang sedikit itu bisa membuat kita terjatuh atau terpleset. Gitu. Jadi kita selalu fokus ke hal-hal yang besar kayak selingkuh itu kan besar gitu kan, kayak bikin huru hara gitu. Sampai keluarga besar saling tahu gitu. Itu kayak hal yang oh iya pantas dia selingkuh soalnya, tapi kan kalau misalnya kayak kehadiran emosional tadi yang nggak ada, itu tuh orang-orang juga kayak yang bingung dan akhirnya juga suka adu nasib tuh nggak sih ya, suka yang penting suami lo balik kok gitu kan, atau masih tanggung jawab, bukan sekadar sampai di situ gitu loh, bukan, jadi rumah tangga tuh bukan hubungan transaksional gitu Iya. kan. Tapi saya sepakat sih yang Umi bilang tadi, dan itu kalimatnya bagus banget. Dari kacamata ayah sebagai penulis juga, Jadiin quotes dong. kita nggak melulu jatuh hanya karena batu yang besar, melainkan juga bisa terjatuh dan terkapar oleh genangan-genangan kecil, kerikil-kerikil kecil yang itu terus hadir di kehidupan kita gitu ya maksudnya. Nah, ada konteks yang ayah sampaikan tadi tentang kebutuhan emosional termasuk memahami, ini berlaku juga nih mendekati momen Lebaran nanti. Kemarin kan kita tadi sore ya, ini sempat ngebahas tentang
eh, situasi atau kondisi perempuan yang terluka, tersakiti, Mm-mm. itu lebaran harusnya seperti apa. Mm-mm. Nah, eh, pada konteks kehadiran kebutuhan emosional, Mm-mm. yakni memahami istri, Mm-mm. saya cuma mau berpesan gini, bahwa ini buat para suami ya, nanti di saat lebaran, jangan cuma ketika istri sudah memberi maaf atas kesalahan suami, lalu berhenti di situ. Hadirkan adalah konteks memahaminya. Mm. Jadi buat para suami nanti bisa tanya saat lebaran itu, istriku, kamu memaafkan aku, itu apakah kamu sudah benar-benar pulih lukanya? Gak cuma habis maaf-maafan selesai, tapi hadir juga konsep pemahamannya. Mm-mm. Kalau misalkan kamu belum benar-benar pulih, kamu nggak apa-apa kok, nggak maafin aku. Nah, itu pada konteks pembahasan pemulihan luka batin, hal-hal semacam itu perlu. Suami nggak pernah ngerti di momen-momen lebaran di mana istri-istri yang masih terlukai, itu terpaksa akhirnya harus memaafkan suami, padahal itu pada konteks yang dia belum mau untuk memberi maaf. Nah, dengan hadirnya konsep pemahaman tadi, kemampuan untuk memahami, itu suami-suami bisa nanya kayak tadi. Sayang, kamu maafin aku nih bener-bener sudah mau? Luka-lukamu sudah pulih atau belum? Kalau misalkan belum pulih, kamu nggak harus buru-buru maafin aku dulu. Iya, jadi si suami tuh harus legowo lah ya, jangan maksain dia udah bikin salah, tapi dia maksa si istri untuk buru-buru maafin kesalahannya. Betul. Hanya karena dia ngerasa bahwa gue udah minta maaf, aku udah minta maaf gitu kan. Harusnya ya udah gitu. Ya nggak seperti itu juga kan. Betul. Dan perlu diingat bahwa para perempuan harus benar-benar paham, maaf itu nggak ada kaitannya dengan proses memulihkan luka. Maksudnya adalah ketika kamu sudah memberi maaf, belum karuan lukamu tuh pulih. Itu hal yang berbeda, nggak ada kaitannya sama sekali. Maaf itu hanyalah sikap untuk kemudian menghindari konflik, bukan bagian dari untuk memproses luka batin agar pulih, gitu loh. Bullshit kalau ada yang mengatakan aku memaafkan supaya aku bisa pulih. Enggak. Ibarat kata ayah sengaja menggores di tangan Umi sampai berdarah kayak gitu. Kemudian ayah minta maaf, Umi memaafkan. Tanpa Umi obati luka di tangan itu, apakah bisa pulih? Kan enggak. Luka tetap harus diproses. Tapi ketika Umi memaafkan ayah atas sikap ayah yang menggores tangan Umi, Umi sudah mencoba melakukan upaya untuk tidak ada kelanjutan konflik. Tapi luka tetap harus diobatin. Begitu juga nanti di momen lebaran, jangan berpikir bahwa ketika kamu sudah memaafkan suami, terpaksa memaafkan suami di momen lebaran karena ketika semua orang saling maaf-maafan, lalu kamu berpikir bahwa kamu bisa langsung pulih. Enggak. Gitu loh. Iya, jadi di sini juga kita mau bilang ya bahwa tentang pulih luka, memulihkan luka itu bukan berarti kita bisa menghapus kejadian yang bikin kita sakit gitu kan. Tapi ketika kita udah pulih dan kita teringat lagi, itu level apa namanya ya, level celekit-celekitnya tuh udah nggak ada gitu. Bahkan bisa sampai mentertawakan itu gitu kan. Benar. Karena memang terkadang seperti luka fisik, luka batin itu terkadang juga nggak bisa hilang total. Kalau di luka fisik itu kita misalkan pernah tergores, lalu sudah sembuh, tapi bekas goresannya itu terkadang nggak bisa hilang. Tapi rasa sakitnya, perihnya udah nggak ada. Nah, demikian juga luka batin. Walaupun dia sudah terregulasi, sudah pulih, dia terkadang tidak bisa hilang dari yang namanya ingatan. Gitu loh. Tapi ketika teringat lagi, seseorang yang sudah pulih, itu sudah nggak akan merasakan reaksi tubuhnya udah nggak seperti dulu meledak-ledak dan seterusnya, kayak gitu loh. Sudah nggak ada muatan emosi negatifnya lagi. Dan cara mulihin itu bisa lewat macam-macam kan ya. Misalnya
kayak healing. Kadang-kadang di sini tuh healing orang-orang berpikirnya healing liburan kemana, belanja apa gitu kan. Pokoknya melakukan sesuatu hal yang impulsif gitu. Tapi healing di sini tuh kan bisa bisa juga dengan datang ke para praktisi kayak psikolog atau konselor pernikahan gitu kan, yang dia akan diberikan metode-metode untuk menyembuhkan si lukanya itu. Kayak ayah juga bisa apa namanya, yang udah ayah bikin tuh ego map ya, Ego map. itu bisa kan? Bisa. Kalau ego map itu lebih ke ini. Jadi proses pemulihan luka batin yang dia menelusuri ke akar lukanya yang hancur itu apa. Kemudian dari akar luka yang hancur setelah ditelusuri itu nanti akan diketahui kebutuhan emosional apa yang hancur juga. Misalkan kebutuhan emosional untuk dihargai, misalkan seperti itu. Nah, setelah mengetahui akar-akar yang luka itu dipulihkan dari akarnya gitu loh. Gak sekadar itu, setelah dipulihkan nanti ada caranya ya, karena berbeda-beda. Contoh, si A diselingkuhi dengan si B sama-sama diselingkuhi juga. Belum tentu saran tindakan pemulihannya itu sama. Ditelusuri akar lukanya apa, kayak gitu loh. Iya betul. Kebutuhan emosi apa yang hilang Yang saat hilang itu? atau hancur itu apa? Nah, itu yang dipulihkan. Karena si A diselingkuhi dan si B diselingkuhi, sama-sama diselingkuhi, bisa jadi kebutuhan emosional yang hancur, akar lukanya itu berbeda. Iya. Gitu loh. Nah, ego map itu menelusuri akar lukanya dulu, baru dipulihkan dari sana. Dengan saran-saran tindakan yang diberikan untuk proses pemulihan. Saran tindakannya pun bisa berbeda-beda. Ke si A, ke si B, walaupun sama-sama diselingkuhi, itu saran tindakannya bisa berbeda-beda. Karena akar lukanya pun beda-beda, kayak gitu loh. Sekaligus saya mau pesen ya ke para perempuan di sini. Dalam proses pemulihan luka, carilah para praktisi itu yang dia mau nelusurin dulu. Akar lukanya apa? Nggak cuman dipulihkan dengan mohon maaf metode A, metode B, metode C, dari mulai katakanlah journaling sampai aktivitas bla 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 kayak gitu. Jangan cuman sekadar mengetahui itunya, tapi ketahuilah praktisi tersebut akan memulihkan sampai akarnya atau enggak. Karena kalau enggak dipulihkan sampai akarnya, cuman atasnya doang, suruh nulis misalkan, atau suruh melakukan metode tertentu kayak gitu yang ayah nggak mau sebutin di sini, itu hanya sementara dan di permukaannya doang. Karena kebutuhan emosional yang hancur itu nggak diutak-atik, nggak dipulihkan gitu loh. Jadi memang harus teliti ke sana. Nah, ayah sekaligus mau pesan ulang ya ke para perempuan juga di momen Lebaran nanti terkait dengan bagaimana proses pemulihan diri. Di momen Lebaran nanti kalian itu boleh memilih mana yang ingin kalian maafkan dan mana yang tidak. Jangan asal belum maafkan keseluruhan. Kalian bisa ngomong ke suami kalian, ayah yang tentang ini misalkan naruh baju sembarangan, yang tentang ayah suka apa namanya lupa nyuci piring, suka ngupil dan seterusnya, atau hal-hal sempurna aku maafin ya. Tapi tentang perselingkuhanmu aku belum bisa maafin. Kamu berhak, kalian berhak ngomong gitu. Walaupun itu adalah momen Lebaran. Jangan kemudian hanya karena momen Lebaran di mana semua orang saling maaf-maafan, akhirnya sebagian istri yang di momen Lebaran itu masih terlukai, akhirnya maafin semuanya. Padahal belum mau. Jangan. Justru itu malah buat luka baru. Menambah luka baru. Udah ya dilukai, Ramadan lalu misalkan, banyak kan klien-klien ayah yang Ramadan juga masih diselingkuhi dan seterusnya. Hanya karena momen Lebaran, belum bisa memaafkan, masih lukanya hancur-hancuran, lalu melihat orang banyak saling memaafkan, dia terpaksa juga ikut memaafkan padahal belum mau, gitu loh. Akhirnya ya terluka oleh perlakuan suami, terluka juga oleh keterpaksaan memaafkan suami yang jelas-jelas masih melukai, gitu loh. Jadi jangan momen Lebaran ini tuh dijadikan untuk seremonial gitu ya, yang hanya ada terlihat di permukaannya aja, maaf-maafan, terus beli kue gitu kan. Yang tadi Umi bahas tuh apa? Beli baju baru, yang esensi Idul Fitri. Iya, esensi Idul Fitrinya itu tuh bukan tentang baju barunya, bukan tentang maaf-maafannya, bukan tentang berkunjung ke keluarga, tapi kayak
di momen lebaran ini yang baru itu tuh jiwanya, mentalnya gitu loh, bukan packaging-nya gitu loh, bukan sampulnya. Karena kalau fokus moles di sampulnya, sementara dalamnya aut-autan, itu tetap akan terlihat gitu dan nggak akan mencapai ketenangan juga. Tapi kalau misalnya kita fokus gitu, misalnya untuk para perempuan-perempuan yang merasa dirinya terluka oleh sikap si suami gitu kan, dia sadar akan pentingnya pemulihan diri dia sadar bahwa dia layak dicintai, pasti dia akan lebih memilih untuk menyembuhkan lukanya, terus memperbaharui jiwanya dibanding dia ingin terlihat kuat atau baik-baik aja di hadapan orang-orang gitu, di Saat hadapan masyarakat saat lebaran tiba. Jadi ya itu tadi sangat disayangkan ketika sangat disayangkan di momen lebaran itu mereka tidak mendapatkan esensi yang seharusnya, tapi cuman berpikir bahwa cuman apa ya, jadi kayak apa namanya, pemulihan semu gitu loh, dengan dia ya udah ada uang misalnya gitu kan, belanja terserah mau beli apa gitu kan, tapi hatinya dia masih kayak kosong, masih sakit, bingung harus mengolah atau menyembuhkannya pakai cara apa gitu. Oke, saya sepakat banget yang Umi bilang bahwa esensi dari Idul Fitri itu bukan sekadar tentang hiruk pikuk dan keramaian halal bihalal, hiruk pikuk dan kebiasaan atau tradisi maaf memaafkan, bukan tentang pakaian-pakaian yang baru, bukan tentang pergi kemana, tetapi tentang kembali menjadi fitrah juga, suci juga, bukan sekadar tentang dosa-dosa, tapi juga tentang dalam diri lu masih ada luka atau enggak, gitu ya maksudnya. Iya. Yes, kayak gitu. betul. Bahkan ayah sebagai praktisi pemulihan luka batin, ayah sepakat banget sama itu. Idul Fitri itu ayah maknai juga buat para perempuan yang masih terluka. Itu bukan sekadar tentang maaf-maafan, lo sudah nggak punya dosa lagi, tetapi juga lo harus suci juga, fitrah juga dari diri lo masih ada luka atau enggak. Gitu loh. Ini esensi Idul Fitri yang ayah pandang dari konsep pemulihan luka batin. Idul Fitri itu lo masih punya luka atau enggak? Betul. Gitu loh. Iya. Jadi nggak yang cuman di bibir aja, iya maaf ya, gitu, maaf lahir batin ya, terus udah, tapi di dalam hati masih ngegerunuk, oh apaan sih ini gitu kan, atau pas saya inget lagi jadi dianya apa lagi, nggak apa-apa sih nangis-nangis nggak apa-apa, cuman alangkah baiknya, maksudnya alangkah bijaknya ketika kita bisa mengambil atau memanfaatkan momen lebaran dengan kembali ke fitrah tadi itu, yaitu benar-benar sudah memaafkan apa yang terjadi gitu, tapi bukan sebatas di bibir ya, memaafkan yang benar-benar ya udah maafin gitu kan. Terus yang tentang apa namanya, ketawa-ketawa tapinya masih yang palsu gitu loh, emang nggak capek ya pura-pura terus gitu. Iya, nggak capek ya pura-pura terus gitu, kayaknya habis deh energi untuk selalu seperti itu. Hidup ini kan cuma sebentar. Iya. Teramat lelah, di mana hidup sudah penuh dengan masalah, ditambah lagi semakin lelah ketika hidup pun harus berpura-pura. Iya betul. Iya, benar banget. Makanya buat teman-teman, buat para perempuan yang merasa dirinya terluka oleh sikap-sikap suaminya, bisa deh ngehubungin kita, Mas Radit maksudnya, dan menggunakan metode Ego Map. Itu nanti linknya ada di deskripsi, tinggal teman-teman klik aja di situ. Yang mau konsultasi nanti juga bisa di deskripsi. Nah, Oke, saya jadi pingin ngasih bridging ya, bahwa luka-luka batin itu tidak melulu tercipta,
oleh batu-batu besar yang tadi Umi Iya. maksudkan, KDRT perselingkuhan. Iya. Tapi bisa juga dari kaitannya bagaimana pasangan suami istri itu menggunakan media sosial. Oh gitu? Yes. Iya, Bagaimana iya, mereka menarik. menggunakan media sosial Heeh. itu ada ruang-ruang jika tidak dipahami itu berpotensi menciptakan luka-luka juga. Iya, benar. Terutama luka-luka bagi istri. Karena kan fokus ayah memang ke perempuan. Nah, ayah pengen bahas itu, tapi di episode berikutnya aja ya. Ya sekarang. Udah, sekarang waktunya BO. Kamu juga tangannya masih Enggak kok, udah enggak. Udah dijawab sih pertanyaannya. Belum saya. Maaf yuk. Maafin salahnya. Sama-sama. Tapi kayaknya Umi nggak salah deh. Ayah udah mau dokumentasikan ya jawaban-jawaban Umi tadi di episode ini. Jadi kalau Umi berbeda dengan realitasnya, tinggal kasih dulu ini. Oh, enggak. Nanti kan aku baca